Selamat sore, perkenalkan nama saya Vera Sanditiawata, mahasiswa dari Tikes Nusantara Kupang. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai gangguan sirkulasi darah, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan keseimbangan asam basa. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Jenis gangguan sirkulasi darah. Beberapa gangguan dapat menghambat sirkulasi darah seperti kondisi berikut ini. Yang pertama, kongesti atau bendungan atau hiperemia. Kongesti adalah keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Yang berikut, perdarahan. Perdarahan adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Yang ketiga, trombosis. Yang keempat, embolus. Embolus adalah suatu benda asing yang terbawa aliran darah berasal dari suatu tempat tersangkut dan menyumbat pembuluh darah. Yang kelima, shock. Shock adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular yang disebabkan oleh bertambahnya ruang vaskular. Yang keenam, infark. Infark adalah sumbatan yang terjadi pada aliran arteri menimbulkan gangguan sirkulasi darah setempat sehingga terjadi iskemia pada daerah yang dialiri yang berakhir menjadi infark. Kita masuk pada topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Cairan tubuh menempati beberapa tempat, yaitu cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh yang disebut cairan intraseluler. Cairan intraseluler terbagi menjadi tiga, yaitu cairan intravaskuler, cairan interstitial, cairan transseluler. Jenis gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama, dehidrasi. Dehidrasi adalah gangguan keseimbangan air di mana output melebihi intake sehingga jumlah air dalam tubuh berkurang. Yang berikut, edema. Edema adalah perpindahan cairan vaskuler bisa terjadi dalam ekstraseluler menyebabkan volume penimbunan cairan ekstraseluler tubuh meningkat. Kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Keseimbangan asam basa. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh. Konsentrasi hidrogen dalam cairan tubuh bertujuan untuk mencegah terjadinya asidosis atau kelebihan asam dan alkalosis atau kelebihan basa melalui sistem penyangga asam basa, pusat pernapasan, dan ginjal. Gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Yang kedua, asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan redanya kadar bikarbonat dalam darah. Yang ketiga, alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi bisa karena hiperventilasi pernapasan sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Yang keempat, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan kelebihan basa karena tinggi kadar bikarbonat. Sekian dan terima kasih.